Baik teman-teman semua, untuk pertemuan ke-6 ini, nggak kerasa ya kita sudah pertemuan ke-6, berarti besok adalah pertemuan terakhir, pertemuan 7. Pertemuan 7 nanti kita akan bahas tentang kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, kemudian pertemuan 8 kita akan UTS, seperti itu. Nah, pada pertemuan ke-6 ini kita spesifik belajar tentang bahan kimia di industri cetak. Ini outline perkuliahan kita pada siang hari ini. Jadi kita akan belajar tentang, bahan kimia secara umum, kemudian kita akan berlanjut ke bahan kimia di industri cetak, kemudian yang terakhir kita akan sama-sama belajar tentang, lembar data kesehatan atau LDKB atau disebut juga dengan SDS, Safety Data Sheet. Oke teman-teman semua, pertemuan minggu lalu kita telah belajar tentang, bahaya dan risiko. Mudah-mudahan teman-teman masih, ingat ya, kemarin kita membahas tentang, safety sign, kemudian membahas tentang kebisingan, kemudian juga tentang pencahayaan. Nah, yang kemarin kita bahas itu merupakan, bahaya lingkungan kerja berasalkan dari faktor fisika. Nah, untuk pertemuan pada siang hari ini, kita akan belajar, tentang hazard yang kedua, yaitu tentang kimia. Untuk biologi, ergonomi, dan psikologi, itu tidak akan dibahas pada pertemuan hari ini, tapi untuk yang ergonomi nanti akan dibahas di pertemuan setelah UTS, seperti itu. Kembali kita ke ruang lingkup. Kalau kita masih ingat ya, di pertemuan kita yang tentang regulasi bahwa, di tempat kerja itu kita tidak akan terlepas yang namanya dari bahaya lingkungan. Seperti bahaya lingkungan kerja, baik fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Kemudian di sini juga kita, masih ingat ya tentang kewajiban seorang pengusaha atau pengurus di dalam, sebuah perusahaan atau tempat kerja. Di dalam, syarat K3 lingkungan kerja, yaitu di pasal 3 disebutkan bahwa setiap pengusaha atau pengurus itu wajib mengendalikan berbagai faktor, termasuk di dalamnya adalah mengendalikan faktor fisika dan faktor kimia. Kemarin faktor fisika sudah kita, bahas, teman-teman sendiri yang membahas tentang kebisingan, tentang pencahayaan, salah satunya seperti itu. Kemudian pada hari ini kita akan belajar bagaimana sih sebenarnya faktor kimia ini yang ada dalam, lingkungan tempat kerja kita, terutama di industri grafika. Itu dibahas di dalam syarat K3 lingkungan kerja. Kemudian kalau kita lihat juga bahwa tujuannya itu berada di pasal 4, tujuannya adalah mewujudkan lingkungan kerja yang aman, kemudian sehat dan nyaman, sehingga bisa tercegah dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Oke. Nah, sebenarnya apa sih faktor kimia itu apa? Jadi faktor kimia itu adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang bersifat kimiawi disebabkan oleh penggunaan bahan kimia dan turunannya di tempat kerja yang dapat menyebabkan penyakit pada tenaga kerja, meliputi kontaminan kimia di udara berupa gas, uap, dan partikulat. Nah, di industri grafika teman-teman, pasti, teman-teman baik yang sudah dari SMK grafika, maupun pengetahuan secara umum bahwa, industri grafika itu merupakan salah satu industri terbesar yang menggunakan bahan-bahan kimia, yang bisa berdampak pada kesehatan, kemudian secara fisik dan juga bisa berdampak kepada, lingkungan. Nah, di sini disebutkan bahwa, oleh WHO pada tahun 94 ternyata sebanyak 150.000 bahan kimia itu banyak telah beredar ya
dan setiap tahunnya itu terus bertambah. Ini pada tahun 1994. Berarti sekarang sudah, 2021, bisa jadi jenis-jenis bahan kimia itu semakin bertambah jumlahnya maupun jenisnya. Nah, di mana dari sejumlah bahan kimia yang tadi disebutkan itu, ternyata diidentifikasi oleh Geisler tahun 93, terdapat 12.000 diketahui berdampak negatif terhadap manusia, terhadap kesehatan manusia atau pekerja. Sebentar Ibu F5 dulu biar kelihatan. Nah, bahan kimia ini teman-teman semua berdampak pada bahaya fisik, kemudian ada juga bahaya kesehatan, dan yang terakhir adalah bahaya lingkungan. Apa sih sebenarnya bahaya fisik, kemudian bahaya kesehatan, dan bahaya lingkungan tersebut? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, teman-teman, ternyata pada tahun 2003 itu sudah ada kasus di Solo ya. Jadi tahun 2003 itu ada sebuah percetakan sablon, ternyata terjadi ledakan gitu ya, yang bisa ternyata menghanguskan, pabrik isinya. Kenapa? Ternyata setelah ditelusuri, karena adanya ketidakamanan dalam penyimpanan bahan kimia percetakan. Nah, di sini bisa jadi karena memang secara pengetahuan maupun secara sikap dan praktek, para pekerja itu ternyata masih rendah, seperti itu. Jadi mereka, hanya bisa menggunakan bahan kimia, tetapi mereka kadang tidak tahu bagaimana sih sebenarnya penggunaannya, penyimpanannya, how to handle, dan lain sebagainya. Sehingga ketika mereka menggunakan bahan tersebut, kemudian karena ketidaktahuannya bisa mengakibatkan, terjadinya bahaya fisik tadi. Nah, bahaya fisik tadi itu salah satunya yang kasus di Solo itu, yaitu adanya terjadinya peledakan ataupun kebakaran. Jadi, harapannya setelah teman-teman di sini, setelah mengikuti perkuliahan ini, teman-teman, tahu konsepnya, sebenarnya bagaimana sih caranya untuk, melakukan penyimpanan bahan kimia itu agar tidak terjadi adanya bahaya fisik, seperti itu. Dan kita tahu bahwa, kimia itu merupakan, bahan yang, mungkin tidak bisa kita hindarkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tidak hanya di industri, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita pun, bahan kimia itu senantiasa melekat pada diri kita. Coba, Ibu minta, eee, ini ya, teman-teman bisa menyiapkan contoh bahan kimia yang sehari-hari teman-teman jumpai dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah pun, di mana pun. Ibu tunjuk ya, siap-siap. Mmm, Desti Kusuma. Halo Desti, sudah sampai kampus belum? Masih di jalan ya sepertinya. Oke, atau siapa yang mau menjawab, apa sih contoh dari bahan kimia yang senantiasa melekat dalam kehidupan sehari-hari kita, yang simpel-simpel aja? Saya Bu, Oke, silakan Dimas, contohnya apa bahan kimia yang sering kita salah nggak apa-apa ya Bu. gunakan? Ya nggak apa-apa, namanya juga belajar. Bahan kimia, apa contohnya? Kayak eh, sabun, Oke, good. Siapa bisa lagi? Atau Dimas ada lagi contoh bahan kimia? gula, Gula, oke. Tadi Nurholis ya mau jawab ya? Tinta, Bu. Oke, tinta ya. Itu berarti sudah ke ranah industri atau mungkin tinta pulpen juga bisa ya? Mungkin yang lain ada Win-Win, Audrey, Fauzan, Bu, saya mau Bu. Baygon, Bu. Baygon, oke. Porselen, Bu, porselen. Porselen, iya. Deterjen. Deterjen, garam Bu, oke. garam. Garam, iya. Sampo. Sampo, ya. Intinya apa sih sebenarnya, bahan kimia itu ternyata melekat ya pada kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita sering bersentuhan ya tadi ya, dalam, di kamar mandi aja kita selalu, menggunakan bahan-bahan kimia seperti itu. Nah, ternyata memang bahan kimia itu kalau kita bisa menghandle-nya, bisa,
menyimpan dengan baik dan lain sebagainya, ternyata itu, bisa bermanfaat juga untuk kita semua, seperti itu. Jadi, mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari, mungkin tidak terlalu berdampak, signifikan seperti itu terkait dengan bahaya fisikanya maupun kesehatan maupun lingkungan. Tetapi kalau misalnya kita sudah berhubungan dengan industri, di mana industri tersebut biasanya menggunakan dalam jumlah besar, dan sebagainya, itu perlu kita waspadai, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf ini slide-nya belum. Nah, ini adalah contoh-contoh dari bahaya fisika dari bahan kimia. Jadi kalau kita lihat video tadi yang di awal perkuliahan tadi ya, ternyata bahaya fisik dari bahan kimia itu tergantung dari sifat dari bahan kimianya. Tadi disebutkan bahwa bahan kimia itu ada yang sifatnya mudah meledak atau disebut juga dengan eksplosif. Jadi teman-teman harus familiar dengan istilah-istilah eksplosif, kemudian fire hazard, flammable, combustible, kemudian water reactive, oxidizer, dan lain sebagainya. Karena istilah-istilah tersebut yang akan menunjukkan arti bahaya fisiknya. Jadi kalau kalian nanti kalau sudah bekerja ataupun magang di sebuah, institusi ataupun di perusahaan, ketika teman-teman dihadapkan dengan bahan-bahan kimia, maka teman-teman harus, ingat sebenarnya apa sih arti dari eksplosif. Jadi kalau sudah mengerti sifatnya seperti apa, sehingga teman-teman bisa menghindari, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi, bahaya tersebut. Seperti di sini eksplosif, definisinya adalah dapat meledak pada suhu dan tekanan tinggi. Jadi, teman-teman diharapkan bisa, mengetahui, lingkungan yang ada di, bahan kimia tersebut, apakah suhunya terlalu tinggi atau tekanannya tinggi. Nah, contoh dari bahan kimia yang bersifat eksplosif itu adalah nitrogliserin dan TNT. Kemudian ada juga yang bahan kimia, yang sifatnya itu, bisa langsung terjadi kebakaran gitu ya, ketika ada suhu yang menyala pada suhu kurang dari 54 derajat Celcius. Contohnya adalah bahan kimianya di borane. Kemudian ada juga sifat, bahan kimia yang flammable, jadi dia mudah terbakar. Nah, dia mudah terbakar, artinya adalah di suhu di bawah 38 derajat Celcius, ternyata dia bisa, mudah terbakar. Contohnya adalah CO dan toluen. Nah, toluen ini merupakan salah satu, solvent atau pelarut yang sering digunakan dalam, industri grafika. Jadi teman-teman harus berhati-hati ketika teman-teman dihadapkan dicetak offset atau litografi, teman-teman harus berhati-hati ketika menghadapi bahan kimia yang ingredient-nya itu adalah toluen. Kenapa? Karena dia sifat bahan kimianya adalah mudah terbakar. Kemudian ada pembakaran, ini sama seperti yang mudah terbakar, hanya berbeda suhunya saja. Kemudian ada oxidizer dan bahan-bahan sifat-sifat lainnya. Jadi ini bisa dibaca, saya rasa di modul sudah ada. Ini sekedar pengetahuan secara umum. Kemudian ini adalah bahaya terhadap kesehatannya. Jadi, kenapa sih ternyata bahan kimia tersebut bisa berbahaya terhadap kesehatan? Kenapa? Karena bahan kimia itu, ternyata bisa masuk melalui jalur-jalur yang berbeda-beda. Nanti ada di slide selanjutnya bagaimana sih ternyata bahan kimia ini bisa masuk ke dalam tubuh kita. Di sini disebutkan bahwa bahaya kesehatan atau health hazard merupakan bahan kimia yang dapat menyebabkan penyakit atau luka saat bahan kimia tersebut dihirup, ditelan, ataupun disentuh. Disentuh ini melalui kulit ya teman-teman semua. Kemudian ini contoh-contoh dampak dari bahan kimia tersebut.
Contoh sifat atau dampak contoh sifatnya, ada bahan kimia yang menyebabkan iritasi. Contoh bahan kimianya seperti SO2, kemudian ada juga bahan, yang sifatnya korosif, contohnya fenol, asam sulfat, asam kromat, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang bisa menyebabkan kanker, contohnya nikotin, kemudian ada juga gangguan reproduksi seperti timbal dan lain sebagainya. Nah, timbal ini merupakan salah satu logam berat yang juga biasanya ada di industri grafika. Biasanya ada di dalam pigmen. Pigmen itu merupakan salah satu bagian penting dari printing ink, bagian penting dari, si tinta tersebut. Jadi, teman-teman harus berhati-hati ketika teman-teman, apa ya namanya, berinteraksi dengan bahan-bahan kimia yang mengandung, logam berat. Kemudian ada juga bahaya terhadap lingkungan. Jadi, bahan kimia itu tidak hanya berpengaruh terhadap bahaya fisik ya, tadi seperti adanya peledakan, kebakaran, dan lain sebagainya, dan tidak hanya juga berpengaruh terhadap manusia atau pekerja yang berhubungan dengan, kegiatan dengan bahan kimia, tetapi juga ternyata berdampak terhadap lingkungannya. Jadi nanti di sini ada berbahaya terhadap lapisan ozon. Jadi bahan-bahan kimia yang ada di industri grafika itu kebanyakan adalah bahan-bahan yang bisa berpengaruh terhadap, lapisan ozon. Nanti kita akan bahas, kemudian ternyata juga berpengaruh terhadap bahaya akuatik, kronis jangka panjang maupun jangka pendek, seperti itu. Ini sekedar pengetahuan umum saja. Jadi kalau kita tidak mengetahui bahaya dari, kimia tersebut, ternyata kita sudah, menzolimi ya, makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Baik itu, lapisan ozon, kemudian ternyata juga, bahaya akuatik ya, misalnya kita, membuang, limbah dari hasil cetak tinta dan sebagainya di tempat yang, yang tidak sebaiknya seperti itu, ternyata itu berdampak terhadap, makhluk hidup lainnya, seperti itu. Dan jangan sampai kita, menzolimi makhluk-makhluk lain, seperti itu. Oleh karena itu kita harus mengetahui sebenarnya, bahan kimia ini bahayanya apa saja, apakah memang berbahaya terhadap lingkungan saja ataukah memang berbahaya juga terhadap kesehatan. Nah, teman-teman bisa mengetahui hal tersebut itu nanti teman-teman bisa membacanya lewat label. Jadi di bahan kimia tersebut, di botolnya itu biasanya ada labelnya. Apakah labelnya ini menunjukkan bahwa bahan kimia tersebut berpengaruh terhadap lingkungankah atau fisik atau, kesehatan. Ataupun juga bisa dibaca dari, SDS, Safety Data Sheet. Jadi ada lembaran yang menjelaskan info terkait dengan bahan kimia tersebut, mulai dari bahayanya, kemudian bagaimana menghandle-nya, bagaimana cara menyimpannya, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah, bagaimana sih sebenarnya bahan kimia itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi di sini ada banyak jalur pajanan atau exposure route. Jadi di sini kita ketahui bahwa, di bahan kimia itu kan ada yang sifatnya cair, kemudian ada juga yang uap dan gas dan lain sebagainya. Kalau yang uap itu biasanya bisa melalui mata atau bisa juga melalui inhalasi. Jadi kalau melalui inhalasi itu lewat pernafasan ya, kemudian masuk ke dalam tubuh dan lain sebagainya. Kemudian kalau cairan itu bisa saja, tertelan atau bisa melalui absorpsi kulit, seperti itu. Misalnya kalau cairan yang tertelan itu, misalnya teman-teman, meng-handle atau berhubungan atau berinteraksi dengan bahan kimia, kemudian teman-teman tidak menggunakan sarung tangan yang terbuat dari nitrile glove atau sarung tangan pada umumnya, kemudian teman-teman setelah itu tidak cuci tangan, kemudian langsung, makan seperti itu, bisa jadi bahan kimia tersebut masih menempel dalam anggota tubuh, kemudian bisa tertelan. Seperti itu. Kemudian sebenarnya, tingkat bahaya zat kimia itu juga tergantung dari ketiga hal ini. Jadi tergantung pada, tingkat daya racun dari si zat kimianya. Mungkin ada bahan kimia yang, daya racunnya sangat rendah, bahkan tidak ada, misalnya air, seperti itu. Kemudian
tergantung juga kepada dosisnya. Seberapa lama sih, paparan si konsentrasi zat kimia ini terhadap, tubuh kita, atau juga tergantung pada respon individunya. Kalau usianya masih muda mungkin, bahaya kimia terhadap diri kita itu mungkin, masih bisa ditoleransi seperti itu. Bisa juga kalau misalnya usianya tuh ternyata sudah, eee, tua seperti itu bisa jadi, bahaya zat kimia tersebut langsung berpengaruh terhadap, individu tersebut. Artinya individu tersebut langsung punya efek sendiri dari bahan kimia tersebut. Kemudian juga bisa berpengaruh juga karena kondisi kesehatan. Jadi semakin, imunnya kuat, maka, tingkat bahaya zat kimianya juga akan semakin, eee, keterpaparannya akan semakin rendah. Kalau dia juga punya kebiasaan merokok, minuman keras, itu juga langsung bisa berpengaruh, terkait dengan bahaya zat kimianya. Status gizi dan aktivitas fisik juga berpengaruh terhadap tingkat bahaya zat kimia. Kemudian teman-teman, di sini ada klasifikasi bahan kimia berbahaya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi di sini teman-teman harus mengetahui, tadi sudah disinggung juga ya di video yang di awal, bahwa ternyata bahan kimia itu ada yang sifatnya itu mudah meledak, ada yang mudah terbakar, ada yang sifatnya reaktif, ada yang sifatnya racun, dan ada yang sifatnya korosif. Jadi, harapannya teman-teman bisa membedakan, eee, bahaya bahan kimia tersebut dari segi klasifikasinya. Di sini dijelaskan teman-teman bahwa ada bahan kimia yang mudah meledak. Nah, di sini juga sudah diklasifikasikan contoh-contohnya seperti apa. Mmm, Kemungkinan besar memang, tidak semuanya itu ada untuk, industri grafika, tapi ini sekedar pengetahuan saja. Jadi kalau teman-teman, bekerja kemudian menemukan bahan-bahan kimia seperti ini, maka teman-teman harus waspada. Kenapa? Karena bahan kimia ini ternyata mudah meledak. Nah, kemudian ini juga, contoh zat kimia yang mudah terbakar ya, seperti ada sulfur, fosfor, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga zat cair yang mudah terbakar, biasanya ada di industri kertas. Nah, mungkin teman-teman kalau nanti, ada yang bekerja atau magang di industri kertas, juga teman-teman akan sering melihat adanya karbon disulfide. Nanti di sini ternyata sifatnya adalah mudah terbakar, zat cair. Maka hal-hal yang memicu adanya, untuk terbakar ini teman-teman harus menghindari, misalnya dengan tidak merokok di dekat, bahan kimia tersebut dan lain sebagainya. Kemudian nih di sini nomor 3 itu bahan kimia yang reaktif. Jadi bisa menimbulkan reaksi seperti itu. Ada yang reaksinya terhadap air, seperti alkali dan alkali tanah dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang reaktif terhadap asam. Kemudian ada juga bahan kimia yang sifatnya itu korosif. Nah, bahaya terutama apabila terhirup dan merusak saluran pernafasan. Oke, kita lanjut. Kemudian ini adalah bahan kimia yang beracun. Nah, yang ada 5 kategori, ada pestisida, ada karsinogen, ada yang sifatnya logam, ada yang gas beracun, dan nah, di sini teman-teman bahan kimia beracun, di sini yang perlu kita notice adalah di bagian logam. Kenapa? Karena di bagian logam ini ada timbal, ada Hg, kadmium, kromium, sampai ke arsen dan fosfor, ini biasanya ada di dalam, industri grafika. Sudah banyak riset-riset yang memperdalami tentang, bahaya logam ini, terutama bahan-bahan yang berkaitan dengan industri grafika. Biasanya logam ini ditemukan di pigmen seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, kemudian nah ini kita lanjut ke bahan kimia di industri cetak. Nah, bahan kimia yang banyak digunakan di dalam industri percetakan itu biasanya pelarut ya. Pelarutnya itu biasanya pelarut organik.
Dan pelarut organik itu ternyata kalau menurut penelitian dari Svensson tahun 2000, bisa menyebabkan keracunan akut dan bisa berpengaruh terhadap kinerja karyawannya. Menurut Sumirat tahun 2000 juga bahwa bahayanya itu berpotensi terhadap kesehatan, produktivitas, dan efisiensi kerja. Dan sayangnya, jutaan pekerja yang telah terpapar pelarut organik dalam pekerjaannya itu, ternyata mereka, tidak tahu efek kesehatan yang ditimbulkan dari paparan pelarut organik tersebut. Itu penelitian dari Tak Sun Yu tahun 2005, kalau tidak salah ini penelitian dari Hong Kong. Jadi di sini teman-teman semua, harapannya setelah kalian, belajar K3 ini timbul kesadaran bahwa ternyata bahan kimia itu, bisa berdampak terhadap kesehatan. Kenapa? Karena, ternyata banyak loh para pekerja itu yang sudah terpapar, ternyata itu memang tidak tahu sebenarnya ternyata bahan kimia itu bisa, mengakibatkan penyakit. Jadi teman-teman diharapkan setelah ini mengetahui ya bahwa oh ternyata bahan kimia ini bisa berdampak, X, Y, Z. Nanti saya tunjukkan contoh-contoh bahan kimia dari proses maupun, material yang ada di industri grafika dan, di situ juga ada dampaknya atau efeknya terhadap kesehatan. Ibu di situ ambil dari buku, GN Printing, Ibu juga sudah, meng-upload di Google Classroom. Jadi kalau teman-teman ingin memperdalam lebih lagi tentang, dampak dari bahan kimia ini, teman-teman bisa baca di buku panduan tersebut ya, tentang GN Printing, di situ tentang chemical safety in printing industry. Jadi teman-teman bisa mengetahui, bagaimana sih sebenarnya chemical safety di industri grafika. Jadi kalau dari PPT ini mungkin tidak terlalu, eee, rigid atau tidak terlalu detail. Jadi teman-teman harapannya setelah mengikuti perkuliahan ini, masih terus semangat untuk menggali sebenarnya bahan kimia di industri cetak itu seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau berdasarkan buku GN Printing yang tadi saya sebutkan, ternyata, di industri grafika itu ada chemical hazard, source of chemical hazard, di sini ada 5 bagian, mulai dari prepress, printing ink, fountain solution, cleansing solvent, sampai adhesive and glue. Biasanya Ibu tanya dulu nih ke teman-teman, poin 2, 3, dan 4 itu biasanya ditemukan di bagian apa alurnya? Ada yang tahu? Refresh, Bu. Prepress kan nomor 1, kalau printing ink, fountain, cleansing biasanya ada di bagian apa? Sablon, Bu. Sablon berarti masuk ke alurnya, dari alur. Kan kita tahu ada 3 alur kan di, industri Alurnya press, grafika. Bu. 1 Produksinya. prepress, oke betul ya. Jadi nomor poin 2, 3, dan 4 ini biasanya kita temukan di, area cetak, area press ya. Ada printing ink, fountain solution, dan cleansing solvent. Kemudian poin kelima, adhesive and glues, biasanya kita temukan di, post press atau finishing. Nah, ini coba Ibu padukan antara yang ada di lab kita dengan yang ada secara teori, seperti itu. Kalau kita belajar tentang prepress, kalian udah belajar prepress belum ya semester 2 ini? Halo? Udah belajar prepress belum? Belum ya? Bu. Oke, jadi mungkin, sekedar pengetahuan saja, kalau tidak salah teman-teman akan belajar prepress itu di semester 3. Kalau dari prepress teman-teman akan jadi dari tahapan mulai dari prepress, kemudian press, dan, post press, teman-teman itu akan berjumpa dengan bahan kimia. Jadi bahan kimia ini tidak akan terlepas dari, kehidupan kita, baik di lingkungan rumah kita maupun di bidang pekerjaan kita. Tapi it's okay, nggak masalah, asal kita tahu bagaimana cara me-manage-nya, sehingga tidak berdampak terhadap kesehatan, fisik, maupun, terhadap lingkungan. Jadi tidak bisa dihindari. Nah, kalau dari prepress,
Mungkin saya agak pelan-pelan aja, kita sambil sama-sama belajar ya. Nah, untuk pre-press di sini kalau berdasarkan wawancara dengan bagian lab pre-press, jadi di sini, ada 3 bahan kimia yang digunakan dalam proses, pracetak atau pre-press. Mungkin Ibu di sini, mau bertanya dulu, mungkin ada yang sudah tahu. Biasanya kegiatan pre-press itu ngapain aja? Ada yang sudah tahu? Mungkin sudah kepo-kepo dengan kakak tingkatnya gitu, nanya-nanya, "Pre-press tuh ngapain aja sih?" Bikin plat, Bu. Oke, betul ya, bikin plat. Ada lagi nggak? Kira-kira ngapain sih sebenarnya di, pre-press itu selain bikin plat? Sebelum bikin plat tuh ngapain dulu tuh? Ada yang tahu nggak? Ini bidang pekerjaan kalian loh, kalian harus hatam betul. Alvin, Itu persiapan desainnya, Bu. oke, good. Ada lagi? Ambil sampel dari CCTV, Bu. Ngambil sampel, oke, bagian dari pembuatan plat ya. Oke, jadi nanti teman-teman akan lebih rigid lagi tahu, kegiatan atau activities di pre-press itu seperti apa. Tapi secara umum memang tadi ya yang sudah disebutkan oleh teman kalian, kurang lebih sama. Jadi yang pertama kalau Ibu rangkum ya secara secara apa ya, karena Ibu bukan orang grafika tapi, masih belajar juga tentang grafika, jadi kegiatan di pre-press itu betul yang pertama adalah membuat final artwork. Jadi teman-teman di situ akan melihat desainnya seperti apa, dikoreksi dulu filenya, dilihat dulu gambarnya seperti apa, warnanya apakah sudah, RGB kah atau CMYK dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, setelah oke, kemudian nanti ada proses namanya, refining, kemudian ada proses imposisi, dan lain sebagainya. Nah, di situ nanti teman-teman berhadapan dengan, bahaya ergonomi. Jadi di pre-press itu tidak hanya dijumpai bahaya-bahaya kimia maupun bahaya fisik, ya. Jadi di situ ada juga bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi kemarin kita sudah singgung sedikit. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, saya harapkan, mmm, tahu ya berbagai aktivitas apa saja yang dilakukan baik di pre-press, press maupun post-press secara singkat, kemudian teman-teman nanti bisa mengidentifikasi dari kegiatan tersebut. Misalnya tadi pre-press, nah pre-press itu tadi ada kegiatan mendesain, mendesain itu berarti kan butuh komputer. Kalau butuh komputer berarti kita butuh sikap duduk dan lain sebagainya. Sikap duduk itu bagian dari hazard ergonomi. Nah, seperti itu nanti teman-teman itu bocoran untuk UTS. Jadi nanti ketika UTS mungkin nanti Ibu akan, munculkan soal misalnya, soal satu ada studi kasus, misalnya identifikasi bahaya dari, alur pre-press. Kira-kira, bahayanya apa saja, kemudian bagaimana pengendaliannya. Seperti itulah contoh-contohnya. Tadi ya, membuat desain sudah oke, final artwork, imposisi dan sebagainya, setelah itu baru apa yang di Win-Win tadi yang Win-Win sebutkan itu proses pembuatan plat. Nah, ketika proses pembuatan plat itu juga ada proses, penyinaran, tentunya menggunakan plat setter ya, jadi, masih aman. Jadi penyinarannya kan menggunakan laser ya, jadi masih aman karena ditutup, mesinnya. Jadi mesin-mesin sekarang itu sudah didesain dengan, pengendalian engineering control, jadi, sudah otomatis, bahaya tersebut akan terhindar bagi para pekerjanya. Nah, setelah dilakukan penyinaran si plat tersebut kemudian akan melanjutkan ke proses pakai cairan kimia ya, itu proses, developing sama replenisher dan menggunakan gum apa gam bacanya ya, pokoknya itulah ya. Jadi teman-teman di situ akan menggunakan bahan kimia tadi. Oke, gue lanjutkan dengan share screen dulu. Nah, jadi, cairan developer, replenisher, dan gum ini nanti teman-teman akan jumpai ketika dalam proses pembuatan plat. Nah, di developer ini cairan bentuknya ternyata dia, komposisinya adalah hidroquinon. Nah, fungsinya itu untuk melarutkan lapisan emulsi non-image pada plat. Kemudian sedangkan replenisher itu cairan kimia
yang fungsinya sebagai penguat developer pada saat proses kerja. Kemudian gum melindungi bagian plat yang tidak terkena penyinaran, sehingga tidak terjadi oksidasi. Jadi intinya, bahwa di prepress ini, berhubungan juga dengan bahan-bahan kimia. Oleh karena itu kita harus mengetahui, kandungan-kandungan dari developer, replenisher, dan gum, sehingga kita tahu bagaimana cara menggunakannya. Kalau teman-teman, main ke kampus, kemudian coba deh lewat ke lab kita, kemudian teman-teman bisa mengetahui bagaimana baunya cairan-cairan yang ada di lab-lab tersebut. Misalnya teman-teman nengok ke prepress, nah di situ juga nanti ada apa ya, kan ada bahan kimia, jadi teman-teman akan merasakan sensasi bahan kimia yang ada di situ. Oleh karena itu ketika teman-teman, saran saya ketika teman-teman nanti, praktikum di lab prepress karena, bahan kimianya ada di situ, dan kemudian juga dia ada developer, ada hidroquinone. Dan ini tentunya berbahaya, nanti Ibu akan perlihatkan hidroquinone itu sebenarnya dampaknya seperti apa. Jadi teman-teman diharapkan ketika berada di lab tersebut menggunakan APD yang sangat baik, mulai dari masker, kemudian kalau kalian memang praktek untuk mencampur dan lain sebagainya, gunakanlah glove walaupun mungkin saat praktikum memang tidak disediakan, tapi coba kalau kalian memang pengen safety banget, kalian harus menyediakan sendiri untuk, glove-nya ataupun pakai respirator. Tapi karena paparannya hanya singkat ya, mungkin tidak terlalu lama juga di lab, ya saya rasa memang tidak terlalu berbahaya. Tetapi kalau nanti kalian bekerja atau magang yang sifatnya lama, maka kalian harus benar-benar safety di, lingkungan tersebut. Walaupun memang karena biasanya bahan kimia ini kan sifatnya penyakit akibat kerja ya teman-teman biasanya. Jadi memang dampaknya itu tidak langsung dirasakan saat itu juga, tetapi nanti kalau sudah bertahun-tahun kalian akan merasakannya seperti itu. Apalagi nanti, di pigmen, salah satu komponen dari printing ink, itu ada bahan-bahan kimia logam berat tadi, ada arsen. Yang arsen itu bisa masuk ke dalam organ-organ tubuh kita dan lain sebagainya, nanti dijelaskan lebih lanjut. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh pengembangan plat tadi ya, bagian dari pembuatan plat tadi. Jadi setelah disinari, maka dilakukan pengembangan plat dengan cairan developer, replenisher, dan gum tadi. Nah, ini kalau zaman dulu mungkin masih manual ya caranya. Kemudian kalau sekarang, kalau di lab kita itu sudah pakai prosesor plat. Jadi yang ada di bawah ini mesin. Nah, di sini kita nanti teman-teman akan praktikum di sini. Jadi ada 2 mesin di tempat kita, ada CTP mesin CTP prosesor plat, kemudian yang bagian penyinaran, kemudian yang ini adalah bagian pengembangannya. Jadi kalau kita lihat di sini ada, cairan untuk, developing-nya, kemudian ada gumming-nya, dan lain sebagainya. Jadi nanti teman-teman akan lebih jelasnya lagi nanti kalau sudah praktikum di semester 3. Jadi intinya adalah teman-teman harus bisa apa ya, punya sikap atau perilaku untuk safety ketika berada di lab. Kemudian yang kedua tadi adalah prepress. Nah, sekarang kita masuk ke press. Salah satu bagiannya adalah printing ink. Kita ketahui, kalian sudah belajar tinta belum ya? Semester 2? Oh, teman-teman sudah belajar tentang tinta di pengujian bahan atau Belum, Bu. Oke, belum ya. Jadi semester 2 ini kayaknya masih umum-umum ya, nggak apa-apa. Jadi ini sekedar pengetahuan saja. Jadi di tinta itu apa sih sebenarnya? Tinta adalah sebuah media yang sangat kompleks, berisikan pelarut atau solvent, kemudian ada pigmen, ada celupan resin, pelumas, dan solubilizer, senyawa yang membentuk ion-ion polimer polar dengan resin yang tahan air dan surfaktan. Nah, di sini ada 3 komponen yang biasanya komposisi dari printing ink, dari tinta. Yang pertama adalah pigmen atau zat warna,
Kemudian yang kedua adalah zat pengikat atau varnish atau vehicle. Biasanya itu ada 2, ada solvent atau pelarut dan resin. Kemudian yang 3 adalah zat aditif. Nah, pigmen. Tadi ya, pigmen itu salah satu komponen penting dari tinta cetak. Dia itu sifatnya tidak terlarut, menghasilkan opasitas warna, kemudian dia sifatnya mengkilap, kemudian dia bisa mengontrol reologi tinta, dan dia termasuk pigmen yang organik atau karbon, dan bisa juga sifatnya adalah anorganik. Biasanya, digunakan dalam industri tinta, benar ya, dan ukurannya itu sangat kecil, jadi pigmen ini ukurannya sangat kecil sehingga bisa masuk ke dalam sela-sela jari. Ini juga info lagi bahwa pigmen atau zat pewarna ini punya fungsi untuk memberikan warna. Jadi kalau kita punya tinta kemudian bisa berwarna itu ternyata ada pigmennya. Bisa membentuk bodi pada tinta dan memberikan lapisan warna pada hasil cetakan. Nah, karena dia sifatnya ini adalah, sangat kecil ya, bisa masuk sela-sela jari, maka ketika tidak menggunakan APD, bisa masuk ke dalam saluran nafas, saluran cerna, kemudian akan masuk ke dalam darah, kemudian akan terakumulasi dalam tulang, hati, pankreas, dan lain sebagainya. Kemudian Nah, lalu dampaknya apa sih untuk pigmen ini? Ternyata dampaknya banyak, teman-teman. Bisa menyebabkan kanker, mutasi gen pada bayi, kemudian bisa menyebabkan sistem saraf, ada ginjal, sampai ke keguguran. Kenapa? Karena di pigmen ini ternyata mengandung logam berat seperti titanium, kadmium, kromium, arsen, dan timbal. Nah, arsen ini, teman-teman, bisa terakumulasi di rambut, kulit, dan kuku, dan biasanya dia akan mengakibatkan kanker kulit dan paru-paru. Oleh karena itu, APD ini sangat penting digunakan. APD tadi kalau di video namanya adalah preventive medicine. Jadi dia adalah sebuah pencegahan di bidang kedokteran. Walaupun memang rasanya tidak nyaman ya ketika menggunakan APD, karena tidak terbiasa, begitu juga dengan kita ketika sakit kemudian minum obat, pasti rasanya tidak enak, tapi memang harus dipaksa sehingga, bahan kimia tersebut tidak, menempel pada tubuh kita. Kalau sudah menempel dalam tubuh kita atau dalam pakaian kita ya, karena kita tidak menggunakan APD, maka itu bisa juga nanti berakibat kepada keluarga kita, misalnya kemudian kita salaman dengan orang tua kita, dan lain sebagainya, bisa jadi bahan kimia tersebut akan berpindah dan lain sebagainya. Sehingga kita harus safety baik di kita harus safety di bidang pekerjaan kita, sehingga tidak, menimbulkan dampak untuk keluarga kita juga, seperti itu. Kemudian ini resin, komponen juga, salah satu komponen dari, tinta. Jadi resin itu bahan tambahan untuk tinta, fungsinya untuk mengikat dan varnish pada cat dan tinta cetak. Peran pentingnya itu bisa mendispersikan pigmen, mencegah penggumpalan, ikatan adhesi antara pigmen dengan mencetak. Dia juga bisa menghasilkan kilap dan lain sebagainya. Ini pengetahuan saja sehingga teman-teman bisa ada gambaran sebenarnya resin itu seperti apa. Nah, resin ini, karena juga berbahaya, maka ketika kita menggunakan resin ini, jangan sampai kontak langsung, kita harus menggunakan APD. APD-nya apa saja yang kita gunakan nanti ada di slide selanjutnya. Kemudian, resin ini juga harus disimpan di ruangan yang bersirkulasi baik, sehingga kita terhindar, untuk bisa menghirup si resin ini. Ditempatkan di tempat yang kering dan jauhi makanan dan material yang sensitif. Nah, ternyata resin ini juga berpengaruh terhadap organisme di air, sehingga kita harus mengetahui bagaimana cara proses pembuangan dan pengolahannya. Nah, untuk mengetahui bagaimana sifatnya dan sebagainya, teman-teman harus membaca label dan SDS-nya, Safety Data Sheet. Jadi ketika teman-teman membeli sebuah bahan kimia, biasanya disertai dengan label dan Safety Data Sheet dari factory-nya, dari perusahaannya. Jadi teman-teman tuh harus membaca. Jadi walaupun nanti, rasanya ya ketika sudah bekerja itu memang rasanya males sekali untuk belajar, pengennya langsung to the point bekerja dan lain sebagainya.
Padahal ketika kalian bekerja, maka teman-teman harus terus menambah, menggali pengetahuan lagi, sehingga, teman-teman bisa meng-handle bahan kimia yang ada di, tempat kerja teman-teman. Jadi kuncinya adalah terus, belajar seperti itu ya, tingkatkan literasi terutama tentang bahan kimia. Kemudian solvent atau pelarut ini juga bagian penting dari, printing ink. Jadi di sini disebutkan bahwa the printing industry is the fifth largest industry worldwide in atmosphere. Jadi, ternyata solvent ini bisa berdampak terhadap, ini ya, emisi. Jadi dia mengeluarkan, emisi yang bisa berpengaruh terhadap ozon, dan juga berefek terhadap kesehatan manusia. Solvent atau pelarut ini merupakan cairan yang melarutkan zat terlarut, biasanya untuk melarutkan dan mengencerkan tinta, serta menurunkan viskositas dan lain sebagainya. Nah, solvent atau pelarut ini, eee, contohnya banyak ya, ada toluen, kemudian ada isopropil alkohol atau IPA, kemudian ada metil etil keton dan lain sebagainya. Nah, solvent atau pelarut ini biasanya berdampak terhadap, berbagai macam penyakit ya, seperti kulit kering dan pecah-pecah, kemudian bisa juga menyebabkan kerusakan paru kalau kita terus-terus menghirup si solvent atau pelarut ini, kemudian juga bisa berdampak pada iritasi mata dan tenggorokan, dan bisa juga berpengaruh terhadap sistem saraf pusat. Nah, kita ketahui bahwa solvent atau pelarut itu salah satu contohnya adalah toluen. Nah, toluen ini sifatnya itu mudah terbakar dan beracun. Maka, penyimpanannya itu harus dijauhkan dari sumber api atau panas atau sumber listrik. Kemudian ditempatkan di sirkulasi udara yang baik, wadahnya juga harus tertutup dan kalau bisa ada konsultasi kepada ahli untuk perancangan penyimpanan solvent. Jadi kalau, di industri besar, maka, ada tenaga ahli K3 khusus bidang kimia. Jadi ada pelatihan tersendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman, bekerja di industri besar bidang, kimia, maka nanti teman-teman tidak asing lagi, di situ ada ahli K3 bidang kimia. Jadi sudah ada peraturannya. Kalau, industri yang menggunakan bahan kimia, dengan skala, besar dan sebagainya, maka wajib ada petugas khususnya. Tapi saya rasa kalau untuk, grafika itu tidak perlu ada ahli K3 di bidang kimia karena penggunaannya tidak banyak. Kemudian yang ketiga adalah fountain solution atau cairan pembasah. Nah, cairan pembasah ini, larutan pembasah merupakan bahan penolong yang digunakan dalam teknik cetak sehingga bisa berjalan dengan baik. Kemudian, dengan adanya fountain solution ini bisa menjaga agar tidak menempel pada daerah non-image, kemudian fountain solution ini juga bisa mempengaruhi untuk mengurangi tegangan permukaan dan menghindari adanya emulsifikasi. Mungkin teman-teman masih asing ya dengan istilah dengan, definisi-definisi tadi, tapi ini teman-teman nanti bisa dapatkan di semester selanjutnya. Nah, untuk fountain solution ini ternyata komponen utamanya, bahan kimianya adalah isopropil alkohol atau IPA dan phosphoric acid. Nah, kalau untuk fungsinya sebagai campuran air pembasah pada mesin cetak offset. Nah, ini juga ada sifat dari EPA, jadi dia itu kecepatan menguapnya 10,5, kemudian titik didihnya 80 derajat, dan dia ternyata aman terhadap kulit luar, dan lain sebagainya. Kemudian ini contoh, yang keempat adalah cleaning solvents. Jadi, di saat proses produksi atau cetak itu juga ada istilah cleaning solvent. Contoh, bahan-bahan yang digunakan untuk cleaning solvent itu ada kerosen, glikol, ether, alkohol, toluen, heksan, minyak tanah dan bensin atau was bensin, yaitu campuran bensin dan minyak tanah untuk menghilangkan tinta pada roll-roll tinta. Jadi cleaning solvent. Jadi, dia digunakan biasanya untuk, membersihkan, kemudian menghilangkan tinta pada roll-roll tinta.
Nah, biasanya ketika menghilangkan roller tinta ini menggunakan cleaning solvent tadi biasanya, eee, dibiarkan begitu saja setelah, menggunakan bahan tersebut, tidak disimpan di tempat yang sebaiknya atau lain sebagainya. Jadi biasanya setelah membersihkan kemudian ditaruh begitu saja. Padahal, ketika ditaruh begitu saja ya tanpa di-treatment, sebenarnya ternyata dia bisa berpengaruh terhadap ozon tadi ya. Jadi bagaimana si bahan kimia tersebut akhirnya menguap, karena ventilasinya kurang baik akhirnya bisa berakibat terhadap lapisan ozon tadi atau VOC. Jadi bisa merusak lapisan atmosfer, seperti itu. Nah, ini isopropanol itu merupakan salah satu pelarut yang banyak digunakan di industri maupun rumah tangga. Kemudian sifatnya ini bisa, melalui rute inhalasi, jadi bisa melalui pernapasan ya. Kemudian ini, fungsi dari isopropanol secara spesifik untuk mencuci plat, untuk membersihkan tinta dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah adhesive and glue, adhesive and glues, kemudian perekat atau adhesif. Biasanya ini kita jumpai di proses pasca cetak atau finishing. Jenis perekatnya ini ada polyvinyl asetat atau PVA, poliuretan, dan lain sebagainya. Nah, ternyata bisa berdampak terhadap iritasi kulit, merekatkan kulit. Oleh karena itu, kita harus menggunakan, sarung tangan jenisnya tuh nitrile gloves. Memang lebih mahal ya, tapi ini bisa, sangat baik, dari segi kualitas. Nah, ini teman-teman yang tadi saya sebutkan, di sini adalah, bahan-bahan kimia, chemical, kemudian ada proses atau material dan potensial hazard-nya. Nah, ini merupakan, yang real terjadi, di industri grafika, tapi memang tidak semuanya mungkin, ada di Indonesia ya proses maupun bahan kimianya ini karena mengacu pada printing chemical safety dari Hong Kong, jadi mungkin ada yang sama, mungkin ada juga yang berbeda. Nah, di sini kita bisa melihat contohnya kalau untuk proses yang pertama etching, engraving, plate making, bla bla bla, itu saya rasa sudah tidak digunakan, sudah tidak related dengan keilmuan kita, artinya di lab kita pun sudah tidak menggunakan, eee, etching, engraving, kemudian, foto reproduksi itu sudah tidak digunakan, jadi kita langsung menggunakan CTP, tidak ada CTF, tidak ada computer to film sudah tidak ada, kita langsung menggunakan CTP, computer to plat. Jadi di sini tadi sudah disebutkan ya, jadi ada developer solution. Nah, ternyata chemical-nya itu adalah hidroquinon. Nah, hidroquinon itu ternyata bisa mengiritasi kulit, kemudian, mengiritasi mata, dan bisa juga menyebabkan dermatitis. Begitu juga untuk fixer, bisa juga untuk hardener, itu juga bisa menyebabkan iritasi. Kemudian dan lain sebagainya, nanti teman-teman bisa membaca lebih lanjut, ini yang hijau-hijau yang dikotakin itu yang, eee, bisa disesuaikan dengan lab yang ada di lab kita, seperti itu. Seperti penggunaan, digital printing, inkjet, itu biasanya menggunakan kimianya metil etil keton atau MEK dan propanol. Nah, sifat kimianya itu fire hazard, jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai kita bisa memicu terjadinya kebakaran, kemudian bisa ada dermatitis, dizziness, dan lain sebagainya. Ini juga, jadi teman-teman bisa memperdalami. Nah, lalu di sini adalah syarat penyimpanan bahan kimia. Untuk syarat penyimpanan bahan kimia ini tergantung dari sifat kimia. Apakah bahan kimianya itu mudah terbakar, mudah meledak, oksidator, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus mengetahui sebenarnya bahan kimia ini sifatnya seperti apa. Kalau misalnya benzen, ini, yang mungkin juga sering kita jumpai di lab-lab, grafika, maka syarat penyimpanannya seperti apa, ditempatkan di suhu yang dingin dan berventilasi. Jadi makanya kenapa kalau di lab kita itu suhunya dingin gitu ya, cuman untuk ventilasi memang kurang baik, bahkan, ventilasinya dikatakan sangat jauh ya.
Jadi teman-teman harus makanya ketika kalian main di lab, offset, maka teman-teman akan mencium bau-bau yang sangat menyengat. Saya aja kalau misalnya lewat itu, langsung pusing gitu ya. Tapi kalau memang sudah terbiasa di situ, akhirnya para pekerja juga ya sudah, karena sudah biasa jadi tidak merasa apa-apa. Tapi kalau yang baru berkunjung ke lab, itu akan merasakan pusing yang luar biasa. Kenapa? Karena memang dari segi ventilasi itu, masih sangat jauh, seperti itu. Kemudian untuk, penyimpanan yang mudah terbakar ini, so teman-teman harus menjauhkan dari, sumber api atau panas dan lain sebagainya. Ini nanti teman-teman bisa, baca saja, saya rasa ini di, modul juga sudah ada. Jadi intinya adalah teman-teman harus tahu, sifat kimia dari bahan kimia dari, yang teman-teman gunakan di lab maupun di tempat magang teman-teman seperti apa, sehingga bisa menyesuaikan bagaimana cara penyimpanannya, bagaimana cara, pengendalian dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut ke pengendaliannya. Kita tadi sudah, berbicara panjang lebar tentang faktor kimia. Tentunya lah bahan kimia itu kan merupakan salah satu hazard. Oleh karena itu, hazard tersebut juga perlu kita setelah identifikasi, kemudian dilakukan penilaian, maka langkah selanjutnya adalah proses pengendalian. Oke, coba kita mulai me-refresh materi kuliah kita sebelum-sebelumnya. Oke, coba ada yang masih ingat nggak untuk poin A, kira-kira, proses pengendalian menghilangkan sumber potensi baik kimia dari tempat kerja itu masuknya ke bagian apa? Ada yang masih ingat? Masuknya ke pengendalian jenis apa? Menghilangkan sumber potensi. Kemarin kita sudah belajar proses pengendalian ada 5. Mulai dari A, B, C, dan D, dan E. Kira-kira kalau menghilangkan sumber potensi, itu kira-kira masuknya ke jenis apa? Ada yang masih ingat? Dari 21 orang, dan ini kata kuncinya adalah dia adalah proses pengendalian yang paling, berpengaruh, paling signifikan, paling handal, dan paling protektif. Istilahnya apa nih kalau di, pengendalian? Menghilangkan sumber potensi. Ayo ada yang masih ingat? Ayo kelas 2C. Menghilangkan sumber potensi bahaya. Yo, pengendalian bahaya kan ada 5. Ada APD, ada administrasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau menghilangkan sumber potensi, itu berarti proses pengendalian dengan istilah apa? Ini nggak kelar-kelar nih, kalau nggak ada yang jawab. Materi kemarin loh. Nanti kalau nggak ada yang jawab, Ibu ulangi lagi loh materinya. Ayo. Menghilangkan sumber. Masa nggak ada yang inget sih? Dari satu kelas? Proses pengendalian bahaya dan resiko. Ada 5. Nah, menghilangkan itu namanya istilahnya apa? Nanti kalian UTS nggak bisa jawab ini. Ayo. Jangan malu-malu. Ya, Nurul Alam kayaknya tahu ini. Ini sampai jam 5 Ibu tunggu loh. Enggak tahu, Bu. Saya nggak tahu. Ayo teman-teman yang lain, sampai jam 5 nggak bisa-bisa loh. Sampai malam nih Ibu tunggu ini.
Coba cari dulu proses pengendalian badan resiko itu apa, kemudian disesuaikan. Yuk, menghilangkan sumber potensi bahaya. Lupa, Bu. Bahaya mekanik kok nggak salah. Bukan, pengendalian. Pengendalian. Oh, APD. Kalau menghilangkan sumber potensi itu istilahnya apa namanya? APD kan terakhir. Yang paling atas dalam proses pengendalian terhadap bahaya. Googling aja kalau pusing. Pengendalian bahaya. Jenis-jenis pengendalian bahaya. Masih ada pertanyaan sampai A sampai J, A sampai J ini. Harus bisa ini, bisa mengklasifikasikan. Bahaya biologis. Bukan. Eliminasi bukan, Bu? Nah, iya. Siapa tadi bilang eliminasi? River ya? Saya, Bu. Oke, berarti betul. Akhirnya ada juga yang bisa menjawab ya. Jadi pengendalian terhadap bahaya itu ada 5. Apa aja, Torik? Halo, Torik? Eliminasi, action, Terus? engineering control, Mm-mm. administrative control, Mm-mm. personal protective equipment. Oke. Terima kasih, Torik. Nah, teman-teman yang lainnya harus bisa nih. Kalau poin B, mengganti bahan kimia, berarti istilahnya apa nih? Mengganti bahan kimia dengan bahan kimia lain yang tidak mempunyai potensi bahaya. Istilahnya apa? Kalau menghilangkan tadi istilahnya eliminasi. Kalau mengganti bahan kimia, bahasa Inggrisnya aja mengganti itu apa? Apa nih teman-teman? Poin B istilahnya apa ini? Change, Bu. Change, Bu. Selain change, tadi sudah disebutkan sama temennya. Sama Torik tadi. Setelah eliminasi adalah gemes saya nih sama 2C. Apa ya? Menghilangkan tadi kan eliminasi. Kalau mengganti bahan kimia, berarti itu masuk ke Replace, Bu. bukan. Bukan replace, bukan change. Substitusi. Ya itu lama kali Nah. teman-teman ini. Oke, pertama A, menghilangkan sumber potensi, sudah close, itu tentang eliminasi. Yang kedua, mengganti bahan kimia, berarti itu masuknya ke substitusi. Nah, kalau poin C, D, E, itu masuknya ke apa? Memodifikasi proses kerja, mengisolasi, dan menyediakan sistem ventilasi, berarti itu masuk ke pengendalian apa? Tadi Torik udah nyebutin loh. Ayo, Eliminasi. loh, eliminasi kan udah. Eliminasi itu artinya menghilangkan sumber. Kalau substitusi mengganti bahan kimia. Tapi kalau Rancangan ya, Bu? Apa rancangan apa? Nama lainnya apa rancangan? Modifikasi proses kerja, isolasi, menyediakan sistem ventilasi, berarti itu masuk ke perancangan atau engineering control. Jadi melakukan rekayasa untuk faktor bahaya kimia. Oke, kemudian poin F. Membatasi pajanan sumber potensi melalui pengaturan waktu kerja. Berarti masuknya ke pengendalian apa ini? Urutan aja, ini kan berurutan.
Prosedur bukan, Bu? Nama lainnya apa? Tadi temannya udah nyebutin sih. Torik tadi udah Administrasi, Bu. Oke, good. Nah, administrasi. Administrasi. Kalau merotasi tenaga kerja, poin G. Personal protective. Bukan. Merotasi APD, Bu. tenaga kerja. Apa? Hmm? Personal Protective Equipment. Enggak, itu APD masuknya. Kalau merotasi tenaga kerja. Jadi ada sistem yang mengatur supaya ada rotasi. Nah, itu masuknya kemana tuh? Masih mirip dengan pengaturan waktu kerja, berarti masuknya kemana? Administrative control, Bu. Nah, ya, good. Kemudian poin H, penyediaan lembar data keselamatan. Ini yang akan kita bahas. Ini masuk kemana nih? Penyediaan lembar data keselamatan. Jadi yang sifatnya birokratif, yang sifatnya ada dokumen, itu masuknya ke mana? Admin. Oke. Administratif. Gitu ya teman-teman, harus bisa nih mengklasifikasikan. Kemudian yang terakhir, oke, udah pada tahu ya. Tadi PPA. Tadi bahasa Inggrisnya ya, PPA, bahasa Indonesianya menggunakan alat pelindung diri. Jadi APD ini merupakan perlindungan pengendalian terhadap bahaya yang paling akhir. Nah, ini ternyata di dalam pengendalian bahaya faktor kimia ini mulai dari eliminasi sampai ke APD ada. Seperti itu, teman-teman ini harus benar-benar ngerti ya, karena ini modal kalian nih untuk UTS, ujian, maupun nanti kalian ketika bekerja, seperti itu. Jadi harus diingat ini tuh masuknya ke mana, seperti itu. Sampai sini masih bingung nggak apa itu eliminasi, apa itu substitusi? Masih bingung nggak? Udah ngerti lah ya. Jadi sebenarnya teman-teman kurang baca aja. Karena mungkin waktunya Insya Allah ngerti. ya, jadi teman-teman harus bisa mengklasifikasikan ya, mana yang masuk eliminasi, substitusi, administrasi, maupun engineering control, dan lain sebagainya. Sebenarnya dari nama-namanya saja, dari eliminasi, berarti kan eliminasi berarti menghilangkan. Substitusi berarti kan mengganti. Seperti itu saja, jadi teman-teman mudah untuk mengingat. Oke, lanjut ya. Nggak usah tegang, biasa aja. Aku nggak bisa lanjut ini. Ayo. Nah, ini adalah APD yang digunakan ketika dalam penggunaan bahan kimia. Ini diambil dari GN Printing, Chemical Safety in the Printing Industry. Jadi ketika teman-teman menghandle suatu pekerjaan di bidang grafika, kemudian berhubungan dengan bahan kimia, maka minimal APD-nya seperti ini. Teman-teman harus menggunakan protective clothing, mulai including glove, apron, gown, sama atau sampai ke overall-nya. Nah, ketika menggunakan bahan seperti glove, sarung tangan, itu juga harus disesuaikan dengan bahan kimianya. Nah, karena bahan kimia ini juga berpengaruh terhadap apa yang kita gunakan, maka juga harus disesuaikan. Misalnya bahan kimianya ini adalah hidrokarbon, maka sarung tangannya ini kalau bisa sarung tangan yang terbuat dari nitril atau neopren, sehingga bahan kimia tersebut tidak tembus ya, atau tahan terhadap bahan kimia, sehingga tidak masuk ke dalam tangan kita atau tubuh kita. Jadi harus disesuaikan. Nah, taunya dari mana teman-teman? Biasanya dari LDKB atau lembar data dari bahan kimia tersebut. Jadi teman-teman harus membaca dulu sebelum
kalian melakukan sesuatu. Kemudian selain menggunakan protective clothing, jadi teman-teman selain menggunakan glove, apron, tahu apron ya? Kayak ibu-ibu masak itu kan biasanya pakai apron, kemudian bisa juga pakai gaun, pakai apa namanya, baju kalau kita di lab mungkin, baju lab ya, baju teman-teman wear pack dan sebagainya, atau baju terusan, overall. Kemudian selain itu juga harus menggunakan face and eye protection, ya seperti face shield, nah itu kan bisa, menutupi area mulut, wajah, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bisa ada risiko cedera mata atau cedera pada wajah. Kemudian juga menggunakan respiratory protective equipment. Kenapa? Karena di industri teman-teman akan terpapar dengan gas, asap, kemudian debu dan lain sebagainya, sehingga disarankan untuk menggunakan respiratory protective equipment ini. Kemudian selanjutnya, ini poin yang terakhir yaitu MSDS atau Safety Data Sheet atau di Indonesia namanya LDKB. Jadi di sini sudah ada regulasinya teman-teman. Itu regulasinya itu di Peraturan Menteri Perindustrian nomor 23 tahun 2013. Jadi mereka resmi merilis penggunakan Safety Data Sheet atau LDK. Nah, teman-teman kalau lihat juga Ibu sudah kirimkan di grup di Google Classroom itu tentang aturan tadi yang 2013. Di sini dijelaskan juga apa itu GHS. Jadi ada suatu sistem yang mengatur adanya standarisasi kriteria untuk klasifikasi bahaya bahan kimia, serta mengkomunikasikan info pada label dan LDKB-nya. Jadi sudah ada suatu sistem yang mengatur klasifikasinya. Jadi sudah internasional seperti itu. Nah, di sini tadi kata kuncinya ada 2, ada label dan LDK atau lembar data keselamatan. Jadi ketika teman-teman membeli sebuah bahan kimia, maka teman-teman ini biasanya akan menerima ada labelnya, label bahan kimianya, kemudian ada juga LDK-nya, lembar data keselamatannya. Di label ini ada keterangan mengenai piktogramnya, bahayanya seperti apa, bisa berbentuk piktogram, bisa berbentuk simbol tulisan, atau kombinasi keduanya. Nah, kemudian syarat untuk penggunaan labelnya itu harus ada unsur identitas bahan kimia, ada piktogram bahaya, ada kata sinyal, pernyataan bahaya juga harus ada pernyataan hati-hati, dan LDK ini harus menggunakan bahasa Indonesia, karena kita tahu ya, orang Indonesia itu mungkin untuk literasinya aja kadang masih sulit, apalagi kalau sudah berbahasa Inggris. Jadi memang dari aturan di Indonesia sendiri, maka LDK itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi pabrik-pabrik itu juga sudah mungkin sudah mentranslate yang mungkin dari bahasa Inggris kemudian ke bahasa Indonesia, jika memang pembelinya adalah orang Indonesia. Nah, ini ada juga pengertian dari LDK itu sendiri. Apa sih sebenarnya LDK? Lembar data keselamatan itu adalah lembar petunjuk yang berisi informasi tentang bahan kimia fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganannya seperti apa, tindakan khusus ketika ada kejadian darurat, terus bagaimana informasi bagaimana cara membuangnya, dan lain sebagainya. Kemudian nanti teman-teman juga mungkin akan menemukan warna-warna seperti ini, ada warna merah, kemudian warna biru, kuning, dan sebagainya. Ini ada artinya masing-masing. Misalnya kalau biru itu menandakan health hazard, tentang bahaya kesehatannya, kemudian warna merah itu tentang fire-nya seperti apa, kemudian warna kuning tentang reactivity atau instability-nya, kemudian warna putih ini bisa tambahan yang lainnya. Kemudian ini juga contoh-contoh ya, awareness chart-nya. Nah, komponen apa saja sih yang harus ada di LDK, lembar data keselamatan? Nanti kalau teman-teman bisa melihat ada bahan kimia, kemudian kalian akan melihat LDK, lembar data itu isinya apa aja. Isinya mulai dari identitas bahan dan nama perusahaan, sampai ke 16 komponen ini. Jadi ada tindakan P3K, ada sifat toksikologinya, cara pembuangan limbahnya, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada klasifikasi ya, tadi
Kalau bahaya kesehatan, kalau misalnya ada angka 0, 1, 2, 3, 4 ini ternyata memiliki arti. Misalnya nomor 0 itu artinya bahan yang tidak dapat berbahaya meskipun kena api dan lain sebagainya. Ini bahaya kesehatan. Ini bahan yang mudah terbakar, bahaya reaktivitas dan sebagainya. Kemudian ini ada contoh-contoh, simbol-simbol yang terkait dengan bahan kimia. Ini saya rasa teman-teman sudah belajar ya di kemarin safety sign, ada kalau gambarnya mudah terbakar seperti ini, oksidator seperti ini, kemudian yang meledak gambarnya juga seperti ini. Jadi teman-teman harus, sudah paham arti dari simbol-simbol tersebut. Nah, oke, begitu saja teman-teman untuk, perkuliahan kita hari ini tentang, bahan kimia yang ada di industri cetak. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan.